Kadang di dunia ini gak ada satupun orang yang benar-benar bisa kamu percaya, sekalipun itu adalah orang terdekatmu. Karena pada kenyataannya orang terdekatmu lah yang memiliki potensi paling besar untuk menyakiti dan mengkhianatimu. Karena mereka tahu apa kekurangan dan kelemahanmu. Lagian kamu harus ingat, hati manusia itu mudah berubah. Hari ini kamu berharga, tapi besok kamu mungkin udah gak ada artinya lagi di hidupnya. Jadi waspadalah, waspadalah. Dan tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Suatu hari seorang bos mafia yang berasal dari Rusia ditangkap polisi saat berada di Atlanta, Amerika Serikat. Namun bukannya mencari cara untuk membebaskan suaminya, Irina malah menyuruh komplotan penjahat yang dipimpin oleh adik iparnya yang bernama Michael untuk merampok bank paling besar di Atlanta, yaitu Bank First City, demi mengambil safe deposit box yang berisi kuota smartphone 2 GB dan juga data kejahatan milik suaminya. Di mana Irina akan menggunakan data itu sebagai barang bukti agar suaminya ini dipenjara seumur hidupnya. Dengan begitu semua aset dan kekuasaan suaminya akan jatuh ke tangannya. Karena sejak suaminya dipenjara, Irina lah yang mengambil alih menjadi bos mafianya. Meski Irina terlihat kalem, tapi sebenarnya ia sangat sadis dalam menghabisi siapapun yang berani menentang perintahnya. Seperti yang terjadi waktu itu, Irina sengaja menyiksa anak buahnya yang telah lancang mengkhianatinya, hingga mematahkan semua giginya sampai mulutnya menjadi metik karena gak ada giginya, sebelum akhirnya dikirim ke akhirat. Metik gak tuh? Sementara itu Michael memberitahu dua anggotanya yang merupakan kakak dan beradik bernama Rachel dan juga Gabe tentang orderan mereka selanjutnya yang harus merampok safe deposit box suaminya Irina di Bank First City hanya dalam waktu 3 menit aja. Merasa itu sangat mustahil terjadi, mereka pun sepakat untuk merekrut 2 orang polisi korup. Mereka adalah Marcus dan juga Franco. Sebenarnya sebelum Mikhail, Rachel dan juga Gabe terjun ke kerjaan yang haram ini, mereka dulunya adalah seorang TNI Angkatan Laut yang dipecat secara nggak hormat lantaran kesalahan mereka sendiri yang udah nggak bisa dimaafkan lagi. Beberapa hari kemudian mereka pun bertemu dengan Marcus dan juga Franco untuk membicarakan rencana aksi perampokan mereka yang akan dieksekusi besok lusa. Ketika tiba harinya di mana mereka akan merampok bank, mereka langsung memasang penutup kepala seperti Anbu Konoha dan menyiapkan pistol mereka. Gak lama kemudian mereka bergerak memasuki bank sambil menodongkan pistolnya dan menyuruh orang-orang yang ada di bank itu untuk tiarap dan mencium lantai bank yang tadi pagi udah dipel menggunakan wipol. Setelah berhasil menemukan manajer banknya, mereka pun dengan cepat memaksanya menyerahkan kunci loker yang menyimpan safe deposit box milik suami Irina. Selagi Michael membuka lokernya, Gabe malah mengambil kesempatan untuk mencuri bergepok-gepok uang yang jumlahnya setara dengan APBD Kota Ngajuk tahun 2018. Emang iya ya? Gak tahu. Dalam waktu 3 menit mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu mereka pun bergegas memasang granat di depan pintu bank. Barulah setelah itu mereka tancap gas edan-edanan. Sialnya di tengah jalan, tas yang mengantongi uang curian tadi mendadak mengeluarkan asap merah hingga menghalangi pandangan mereka. Dan untuk menghilangkan jejak, mereka pun langsung mengebom mobil yang mereka tumpangi tadi. Setelah itu mereka kabur dengan naik Avanza rental. Mereka kemudian berhenti di suatu tempat yang sepi. Tanpa buang-buang waktu, mereka pun segera mengganti baju dan membakar mobil Avanza rental tadi demi menghilangkan jejak satu-satunya. Di sisi lain, terlihat seorang detektif kepolisian yang bernama Alan dengan sigap mendatangi Bank First City. Saat menanyakan kesaksian dari manajer banknya, si manajer bilang kalau perampok itu memiliki foto keluarganya. Di situ Alan hanya bisa menasihati agar si manajer lebih bijak lagi dalam mengupload apapun ke sosial media. Karena sekarang yang namanya penjahat punya 1000 macam cara untuk melakukan kejahatan.
Sementara yang terjadi di kantor polisi tempat Markus bertugas, atasannya langsung meminta semua bawahannya, tak terkecuali Markus, untuk secepatnya menemukan para perampok Bank First City. Selain itu, ia memperkenalkan seorang polisi yang merupakan keponakan dari Ellen, yang terkenal juga sebagai polisi yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Nama polisi itu adalah Chris. Ia akan menjadi partnernya Markus dalam menangani kasus perampokan Bank City itu. Di tempat lain, Michael tampak terlihat sedang menyerahkan safe deposit box-nya pada anak buah Irina. Gak berselang lama, Irina datang memberitahu Michael kalau ia gak akan memberikan sepeser pun bayarannya sebelum Michael menjalankan perampokan yang kedua untuk mencuri dokumen yang bisa meringankan hukuman suaminya, di mana dokumen itu tersimpan di gedung pemerintahan yang dijaga dengan sistem keamanan yang sangat-sangat ketat, seperti persaingan Liga Inggris. Jika Michael menolak melakukannya, Irina bersumpah gak akan segan-segan menyiksa Michael dengan cara memaksa Michael nonton video-video Vicky Prasetyo seumur hidup. Itu menyiksa sekali sih. Malamnya saat sedang berkumpul dengan anggotanya, Michael langsung menceritakan tentang permintaan Irina yang menginginkan mereka merampok lagi. Franco yang merasa mereka hanya dipermainkan seperti bonekanya Irina pun segera menantangnya. Karena dia ini seorang penjahat, bukan. Ia sama sekali gak bisa mempercayai omongan wanita itu. Bisa aja setelah melakukan perampokan yang kedua, Irina tetap mangkir memberikan bayarannya. Di tengah obrolan yang semakin memanas itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan mobilnya Rachel yang oleng menghantam sebuah dinding bangunan. Dan betapa syoknya mereka saat mendapati Rachel dalam keadaan kritis. Gak ingin Rachel semakin tersiksa menahan rasa sakitnya, Michael pun dengan berat hati harus menembak Rachel sampai meninggoy. Atas kejadian itu, mereka semua sepakat akan menuruti permintaan Irina. Namun yang jadi masalahnya sekarang, mereka harus mencari cara untuk menembus keamanan gedung pemerintahan. Setelah berpikir cukup lama, Gabe berpikiran untuk merekayasa saja panggilan 999. Jadi 999 itu merupakan sebuah kode khusus untuk memberitahu kalau ada polisi yang gugur saat bertugas. Semua polisi yang menerima kode tersebut akan datang ke tempat kejadian, dan dengan begitu mereka akan lebih mudah melakukan rencana perampokan mereka karena gak ada yang akan menjaga gedungnya. Sekarang PR mereka adalah mencari siapa polisi yang paling cocok untuk dijadikan korban dari rekayasa panggilan 999 ini. Besoknya, Markus dan Franco sedang menjalankan tugas mereka sebagai polisi. Mereka melihat ada 3 potong kepala yang tergeletak di bagasi mobil. Mereka menyimpulkan bahwa kejadian itu disebabkan karena masalah antar geng yang sering terjadi di kota mereka itu. Chris yang kebetulan ada di sana langsung sotoy menanyakan siapa pelaku sebenarnya pada sebuah geng jalanan yang berhasil ditangkapnya. Namun Chris salah sasaran hingga terjadilah sebuah kekacauan. Markus yang melihatnya pun buru-buru meleraikannya. Ia lalu memperingati Chris agar gak gegabah dalam bertindak. Bagaimanapun juga, mereka masih butuh bantuan Pinto, si ketua geng jalanan, untuk menemukan pelaku pembunuhannya. Mendengar itu, Chris pun tetap bodoh amat. Ia kemudian bertemu dengan Ellen. Di situ Chris curhat tentang keinginannya yang ingin membuat perubahan pada hukum yang berlaku di negaranya itu. Mengingat ia gak setuju sekali dengan ucapan Markus tadi yang seakan-akan menyeratkan kalau polisi kadang-kadang memang harus bekerja sama dengan penjahat demi mengungkap sebuah kejahatan. Bukannya setuju dengan pendapat Chris, Ellen malah menyuruh Chris untuk mengubur dalam-dalam keinginannya itu. Karena telah tercantum dalam peraturan disiplin kepolisian dan Dasadama Pramuka kalau mereka harus tunduk pada semua aturan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Michael sedang memarahi istrinya yang baru aja pulang dari rumah Irina. Sejujurnya Michael gak suka istrinya akhir-akhir ini sering banget menghabiskan waktu di rumah Irina sambil membawa-bawa anak mereka. Meski istrinya dan Irina adalah saudara kandung, tapi Michael tetap aja takut Irina akan mencelakai keluarga kecilnya itu. Keesokan harinya, Michael pun menemui Irina. Tadinya Michael ingin marah-marah ke Irina karena telah menyiksa Rachel sampai sekarat. Gak hanya itu, Michael juga ingin memperingati Irina supaya menjaga jarak aman dengan anak dan istrinya. Namun semua itu mendadak buyar saat Irina menatapnya tajam setajam silet. Sring.
Dan akhirnya Michael hanya bisa mengatakan jika ia dan anggotanya sudah menyiapkan rencana yang matang untuk perampokan kedua mereka. Setelah itu Michael mengajak anggotanya berkumpul di dalam sauna. Mereka kemudian memutuskan untuk menumbalkan Chris aja dalam rencana Triple Nine nanti. Michael kira semuanya telah setuju, namun ternyata Gabe keberatan dengan rencananya itu. Entah kenapa ia jadi gak tega bila harus merenggut nyawa orang yang gak ada salah apapun kepada mereka. Seketika emosi Michael meledak. Sebenarnya Michael juga gak ingin melakukannya, tapi ya mau gimana lagi, mereka gak punya pilihan lain selain mengorbankan nyawa orang. Di hari selanjutnya, Marcus ngajakin Chris mendatangi markas Pinto untuk menanyakan pelaku pembunuhan tempo hari. Gak lama kemudian Marcus berhasil mendapatkan informasi siapa pelaku sesungguhnya. Mereka pun segera melesat ke rumah pelaku. Dan sesampainya di sana, Marcus dan juga Chris memantau dari jauh. Diketahui pelaku pembunuhan itu adalah Fernando. Padahal Fernando ini baru bebas dari kasus perdagangan manusia, tapi ia malah berulah lagi. Dan tanpa pikir panjang, Marcus menghubungi petugas polisi lain untuk mengepung rumah Fernando. Second team, Jackson, shield. Police! Clear. Sialnya Fernando kabur lewat belakang pintu rumahnya. Polisi kemudian terus mengejarnya sambil berkali-kali mengeluarkan tembakan. Apesnya pas saat Chris lengah, Fernando berhasil membalas tembakannya dengan kalimat "makasih udah mencintaiku". Enggak, maksudnya dengan tembak beneran. Marcus yang melihatnya spontan ngecek keadaan Chris. Untungnya peluru itu nyasar ke rompi anti pelurunya Chris. Setelah memastikan Chris baik-baik aja, Marcus kembali mengejar Fernando. Begitupun juga dengan Chris. Ketika melihat Fernando sedang berusaha melukai Marcus, saat itu juga Chris langsung menembak kepala Fernando. Sebagai ucapan terima kasih karena Chris telah menyelamatkannya, Marcus pun mentraktir Chris minum-minum di warung remang-remang. Namun beberapa saat kemudian, Gabe tiba-tiba datang untuk menemui Marcus. Gabe ingin Marcus membantunya membujuk Michael agar membatalkan rencananya. Sayangnya Marcus yang terlanjur kesal karena Gabe sembarangan menemuinya malah memukuli dan mengusir Gabe dari sana. Sementara di tempat lain, Ellen datang ke Oyo karena ada informasi yang sangat berharga tentang pelaku perampokan Bank First City waktu itu, yang mana pemilik Oyo itu pernah menguping pembicaraan seorang cewek bernama Leah. Kalau pacarnya saat itu marah-marah lantaran aksi perampokannya hampir kacau. Rupanya pacar Leah itu adalah Gabe. Mereka ternyata juga dikenal sebagai pasangan pecandu asam sulfat. Dari informasi tersebut, Ellen pun berencana akan mengangkat Leah lebih dulu. Dan rencana itu pun Ellen lakukan pada malam harinya, tepat saat Leah selesai melakukan transaksi jual beli asam sulfat. Jika Leah nggak mau bekerja sama dengannya, maka dengan sangat terpaksa Ellen menjebloskan Leah ke penjara. Gara-gara ancaman itu, Leah pun mau nggak mau membeberkan semuanya. Sementara itu, Gabe sedang berada di depan rumah Chris. Ia kesana karena sudah nggak tahan lagi untuk memberitahu Chris bahwa dia telah dijadikan target pembunuhan. Dan tanpa Gabe sadari, dari kejauhan anak buah Ellen yang bernama Ling sedang mengawasinya. Merasa Chris sedang dalam bahaya, Ling pun segera melaporkannya kepada Ellen. Hal itu lantas membuat Ellen panik bukan main. Ia lalu menyuruh semua unit kepolisian untuk menangkap Gabe. Namun terlambat, Gabe keburu melarikan diri. Guys, okay? Yeah. Fine. Ringing a bell. I've never heard that name in my life. Why would he come here? Franco yang mengetahui kejadian itu langsung mengadukannya kepada Michael. Pokoknya Franco gak ingin tahu. Michael harus memberikan Gabe pelajaran supaya tuh bocah gak mengacaukan rencana yang telah mereka susun.
Maka detik itu juga Michael menelpon Gabe. Jika sampai Gabe melaporkan rencananya ke polisi, Michael mengancam akan membuat nyawa Leah melayang. Gak ingin hal itu sampai kejadian, Gabe pun kini cuma bisa pasrah dan terus memohon kepada Michael untuk gak melibatkan Leah. Ia janji gak lagi menentang rencana Michael. Besoknya, Michael pun menyuruh Marcus agar segera melakukan rencana yang telah ia buat, di mana Marcus akan membawa Chris ke sebuah perumahan tanpa penduduk. Dengan alibi, Marcus akan bertemu dengan seorang informan. Di sisi lain, Irina memanggil Michael untuk memberitahu kode kunci tempat dokumennya disimpan. Irina kemudian bilang bahwa ini adalah tugas terakhirnya Michael. Dan setelah semua tugasnya selesai, Irina janji akan mengembalikan anak Michael yang saat ini sedang dia bawa di sebuah tempat yang sangat jauh. Dan tanpa buang-buang waktu, Michael dan Franco bersiap-siap menerima kode 999 dari Marcus. Sementara yang sedang Marcus lakukan saat ini, ia sengaja memisahkan diri dan berpura-pura tersesat agar Chris bisa dihabisi oleh Pinto. Jadi sebelumnya Marcus telah menyuruh Pinto untuk menghabisi nyawa Chris. Namun saat Pinto akan melakukan aksinya, tiba-tiba Gabe datang dan tembakan Pinto pun meleset mengenai Gabe. Di tengah kondisinya yang mengenaskan itu, Gabe memberitahu Chris kalau ini semua hanyalah sebuah jebakan. Chris harus pergi jauh dari sini sebelum semuanya terlambat. Untungnya Chris mempercayai omongan Gabe. Chris lalu menghubungi polisi bahwa telah terjadi baku tembak antara Pinto dengan seorang warga sipil. Marcus yang melihat itu bergegas mengeluarkan tembakan ke arah Chris, tapi Gabe berhasil lebih dulu menembak kepala Marcus. Dan atas kejadian itu, Chris langsung mengirim kode 999 karena Marcus diduga telah meninggoy di tempat. Dan akhirnya semua unit kepolisian segera datang ke TKP untuk memburu pelakunya. Let's go! Mengetahui kode 999 telah disiarkan di radio, Michael dan Franco pun segera berangkat ke gedung pemerintahan. Mereka kemudian masuk ke dalam gedung itu tanpa ada gangguan sedikit pun. Michael lalu mencari dokumennya, namun di luar dugaan ada petugas yang berhasil menekan tombol peringatan hingga tersiar ke seluruh polisi. Namun Alan gak mempedulikannya. Saat ini ia hanya fokus menyelamatkan Chris, mengingat Alan belum tahu siapakah polisi yang telah meninggoy tadi. Meski begitu, Alan meminta Link dan petugas lainnya untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di gedung pemerintahan itu. Sementara itu, Michael akhirnya menemukan dokumen yang sedari tadi ia cari. Gak lama dari itu, Michael dan Franco bergegas kabur dari sana. Ya, walaupun di luar gedung sudah ada beberapa petugas polisi yang siap membidiknya, namun dengan jurus kancil mencuri timun yang mereka miliki, mereka pun mampu menghindarinya. Lalu Franco pun buru-buru mengganti kostumnya dan segera menghubungi atasannya supaya dirinya nggak dicurigai sebagai dalang atas perampokan yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Alan yang telah sampai di TKP seketika bersyukur sekali karena Chris masih hidup dan tanpa kekurangan apapun. Dan ternyata Marcus juga masih bernyawa. Ia kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Gak lama kemudian Franco pun datang ke TKP. Ia di sana berlagak gak mengetahui apapun. Sementara yang terjadi dengan Michael, ia kini sedang menemui Irina untuk menyerahkan dokumennya. Tapi sayangnya Irina kembali gak menepati janjinya karena Michael telah bekerja sama dengan polisi korup. Mulai sekarang anak Michael akan tetap tinggal bersamanya. Dengan begitu Irina bisa menyuruh Michael kembali mengerjakan pekerjaan kotor yang lainnya. Mengetahui kenyataan itu, Michael hanya bisa legowo. Ia lalu menitipkan sebuah kado untuk anaknya. Gak lama setelah mobil Irina melaju, tiba-tiba saja mobilnya meledak. Ya, Michael telah memasukkan sebuah bom ke dalam kado itu. Ia tahu wanita licik seperti Irina sampai kapanpun gak akan pernah bisa memegang omongannya sendiri. Ketika Michael akan pergi menjemput anaknya, Franco minta Michael menyerahkan bagian uangnya seperti yang telah disepakati sebelumnya. Tapi saat Michael akan membagi dua uangnya, Franco tiba-tiba menembak Michael sampai gak berdaya. Franco sengaja melakukannya agar ia bisa menguasai semua uang tersebut.
Beberapa hari kemudian, Chris pun menemukan fakta bahwa Gabe, Marcus, dan juga Michael ternyata adalah komplotan penjahat yang telah merampok bank dan juga gedung pemerintahan. Sebenarnya Chris tahu ada satu orang lagi komplotannya, tapi identitasnya masih belum terungkap. Lalu Chris pun menjenguk Marcus yang saat ini masih terbaring koma di rumah sakit. Gak lama dari itu datanglah Franco. Di situ Franco membutuhkan informasi tambahan dari Chris tentang kejadian yang menimpa Marcus. Mereka kemudian beranjak meninggalkan rumah sakit. Namun saat mereka sedang berada di lift, Chris mendapatkan telepon dari Alan yang mengabarkan kalau pelaku keempatnya adalah Franco. Seketika Chris pun merasa 3 kaos kaki. Shock banget. Tapi ia berusaha tetap tenang. Sampai tiba di parkiran, mereka pun berpisah untuk mengambil mobil masing-masing. Dan saat Franco masuk ke dalam mobilnya, Alan langsung menembak Franco. Dan ketika Chris keluar dari mobilnya, tiba-tiba saja filmnya pun selesai dengan nanggung. That I won't let you go.